Selamat malam, salam Rezabol. Kembali lagi bersama saya di sini. Ini saya mau bikin video preview final Euro 2020. Sebelumnya saya minta maaf kalau nggak bikin review Inggris Denmark dan juga Copa America karena saya lagi ada kerjaan lain di luar, jadi nggak sempat bikin video. Jadi hari ini baru saya sempat bikin dan saya mengucapkan selamat terutama untuk Argentina dan juga timnas Inggris yang telah juara Copa America dan Inggris yang melaju ke final, dan semoga prestasi Argentina bisa dilanjutkan ke Piala Dunia Qatar tahun depan. Oke, Inggris versus Italia, dua tim yang bisa dibilang dua tim yang layak masuk ke final, dan juga bisa dibilang ini final ideal lah di Euro 2020 ini, mengingat perjalanan mereka sampai final ini kan bisa dibilang ya, kalau dibilang mulus, tapi ya ada juga tetap ada rintangannya kan. Kayak Italia main adu penalti dengan Spanyol di semifinal. Inggris lawan yang dihadapi juga bukan lawan yang sembarangan. 16 besar mereka lawan Jerman, perempat final lawan Ukraina, terus semifinal lawan Denmark. Bisa dibilang sih ini memang bakal jadi pertandingan yang seru ya. Cuman sebelum itu kita bahas, ada sedikit info sih yang agak membuat saya terkejut, karena Euro 2020 ini ternyata ada ada permainan di belakangnya. Jadi masalah ini bermula dari surat kabar Italia, La Gazzetta dello Sport, yang bilang bahwasanya Inggris itu sudah diatur untuk lolos ke final Euro. Nah, buktinya itu ketika mereka itu dalam 6 laga terakhir mereka itu kan mainnya di Wembley kan, termasuk dengan final ini. Jadi UEFA terkesan mengistimewakan Inggris di Euro tahun ini, dan sebenarnya juga mereka La Gazzetta dello Sport ini bilang bahwa sebenarnya tuan rumah Euro 2020 ini Inggris gitu. Padahal Euro 2020 ini dimainkan di 11 kota kan. Nah, jadi sekarang ini war lah antara La Gazzetta dello Sport, media-media Italia, dan ke Inggris juga. Nah, si Celli ini pemain Italia juga bilang bahwasanya saya rasa Inggris memang sudah diatur jalannya untuk Euro 2020 ini untuk masuk final. Ya, kalau menurut saya sih Inggris memang gimana ya, kalau Inggris diatur itu nggak ada bukti yang konkret gitu, nggak ada bukti yang valid mengatakan bahwasanya si Inggris ini diatur untuk sampai final. Cuman menurut saya sih Inggris memang layak masuk final, sama halnya dengan Italia. Dua-duanya layak masuk final. Makanya dua-duanya itu bisa sekarang di final kan. Kecuali kalau misalnya kita bahas Makedonia Utara, bisa bahkan mereka mereka sama sekali nggak difavoritkan untuk lolos dari fase grup kan. Nah, makanya Italia dengan Inggris ini ya memang bisa dibilang sekarang lagi war lah. Nah, apalagi berita yang terbaru itu pemerintah Inggris melarang supporter Italia itu masuk ke Inggris karena alasannya COVID. Nah, ini menurut saya agak lucu sih, karena kemarin kan Italia lawan Spanyol kan Italia mainnya Wembley. Kenapa supporter Italia itu boleh masuk ke Wembley sedangkan lawan Inggris nggak boleh? Nah, ini sebenarnya patut dicurigai juga sih. Apa alasan pemerintah Inggris melarang supporter Italia itu masuk ke Wembley? Apakah mereka takut ketika mereka nanti nggak jadi juara atau apa ya? Nggak tahu sih. Tapi kalau untuk Italia di setting untuk Euro, saya belum menemukan bukti validnya. Ya, meskipun sah-sah aja ya orang menganggap Inggris memang diuntungkan di Euro tahun ini. Nah, kayak infonya yang saya dapat sih itu. Tapi ya saya berharap sih kawan-kawan jangan terlalu telan mentah-mentah, tapi disaring dulu lah bahasanya. Nah, kita back to the topic, back to permainan. Saya rasa kedua tim sama-sama bermain menyerang, tapi masalahnya kalau yang menguasai ball position sih saya rasa Inggris sih. Tapi nggak tahu juga kalau Italia berani main terbuka apa nggak. Soalnya kemarin pas Italia lawan Spanyol itu Italia fully main bertahan, mereka cuma ngincar counter attack doang. Makanya mereka bisa kebobolan sama Morata kan. Nah, jadi kalau misalnya Italia mau ngalahin Inggris ya kuncinya adalah menyerang.
dan mereka nggak bisa bertahan kayak main lawan Spanyol ya. Kalau mereka lawan Spanyol mainnya kayak gitu ya habis juga sih Italia. Tapi saya rasa pertandingan ini bisa sih sampai adu penalti. Kalau misalnya Italia dengan defense-nya yang disiplin, terus Inggris juga dengan defense-nya yang bagus, ya bisa jadi ini sampai adu penalti. Tapi saya at least lebih mengunggulkan Italia sih untuk menang lawan Inggris, karena memang Italia punya skuad yang mumpuni juga. Bukan saya bilang Inggris nggak punya ya, Inggris punya, cuma Inggris ini kan skuad muda semuanya. Kalau Italia perpaduan senior sama mudanya itu udah mantap. Nah, kalau Inggris sih perpaduan senior sama mudanya juga udah mantap. Cuma ya di sini saya lebih sedikit mengunggulkan Italia sih ketimbang Inggris. Jadi ya, tapi nggak tahu juga kan, kalau misalnya Inggris juga menang ya berarti prediksi saya kan salah. Ya nggak masalah sih. Namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah kan. Tapi ya yang namanya final sih saya rasa dua-duanya akan bermain hati-hati. Tapi bisa aja sih dua-duanya main terbuka. Tapi kalau dua-duanya berani main terbuka dan lebih banyak gol, nah ini finalnya bisa dibilang seru nih. Jadi bisa dibilang finalnya nanti kayak nggak final bikin ngantuk lah gitu kan. Finalnya cuman main oper sana oper sini terus hilang bola kayak gitu-gitu aja, terus back pass gitu. Jadi kayaknya ya semoga aja final ini bisa menarik, dan nantinya ya siapapun yang menjadi juara ya mereka akan merajai Eropa di tahun 2021 ini, meskipun namanya masih Euro 2020 ya. Oke, itu aja dulu. Besok saya bikin review dari final, terus nanti ada juga update transfer. Seminggu ini kan saya nggak ada bahas transfer kan, jadi nanti akan saya bahas transfer update. Oke, see you soon.